barangkali hampir setiap hari dibacakan selama bulan Ramadan ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah, sehingga kewajiban berpuasa Ramadan dimulai pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan sepanjang hidupnya Nabi SAW hanya menjumpai bulan Ramadan sebanyak 9 kali, karena pada tahun 11 Hijriah beliau wafat. Yang pertama, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita dengan terlebih dahulu memanggil dengan panggilan yang memuliakan kita. Disebut kita oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipuji kita, dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Sekaligus ini menjadi indikator atau penanda bahwa hanyalah orang-orang yang beriman yang mau berpuasa. Hanya orang-orang yang mau berpuasa lah yang dikatakan oleh Allah termasuk orang yang beriman. Maka apabila di bulan Ramadan ini ada orang yang agamanya Islam kok mau berpuasa, sudah fix, yakin 100% dia beriman karena diberi perintah oleh Allah, mau diperintahkan puasa, mau. Inilah orang yang beriman. Tetapi apabila ada orang yang katanya Islam tetapi di bulan Ramadan kok tidak puasa, padahal sakit juga tidak, sedang bepergian juga enggak, ada hambatan atau kendala yang sifatnya syariah juga tidak, kok tidak berpuasa, berarti belum sempurna keimanannya. Maka puasa ini menjadi penanda mana hamba Allah yang beriman, mana hamba Allah yang belum beriman. Maka sekalian yang hadir pada majelis ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman karena diberikan perintah oleh Allah untuk berpuasa, kemudian benar mau berpuasa dia, maka benarlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat ini juga memberikan pedoman kepada kita. Untuk apa puasa kita itu? Apa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa? Pada akhir ayat bunyinya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin.
Jadi tujuan puasa ini adalah menjadikan kita sebagai muttaqin, tergolong kepada komunitas orang-orang yang bertakwa atau mencapai derajat muttaqin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata muttaqin ini adalah level umat Islam yang paling tinggi. Jadi umat Islam itu juga level-levelan, tidak hanya pedes yang pakai level. Zaman sekarang kan pedes saja pakai levelnya. Pedesnya level berapa? Orang Islam juga level-levelan. Beruntung kita ada ulama yang kemudian membuat intisari dan kesimpulan. Ada level-level umat Islam, apa saja itu? Yang pertama disebut Muslim. Siapa Muslim itu? Orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi belum mau mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam. Pokoknya syahadat doang, sholat belum mau, puasa enggak, zakat apalagi, haji sama sekali enggak kepikiran. Level yang pertama ini disebut Muslim, modalnya syahadat doang. Naik level lagi disebut mukmin. Siapa mukmin itu? Orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia juga sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam, tetapi dia masih mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wah, itu saya banget Pak. Kalau begitu di batin saja, nggak usah ngomong-ngomong. Ini level yang kedua. Naik level lagi disebut muhsin. Siapa muhsin itu? Orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam, dan dia juga sudah jauh dari perbuatan dosa dan maksiat, dan level ibadahnya sudah merasa dia seakan-akan dilihat oleh Allah. Muhsin. Naik level lagi disebut mukhlis. Siapa mukhlis itu? Orang Islam, seorang muslim yang mukmin, lagi pula muhsin, dan dia di dalam beribadah sudah tidak ada tujuan apapun kecuali libtigha'a mardhatillah, semata-mata untuk mencari ridha Allah. La maksuda illallah, tidak ada lagi yang dia tuju kecuali hanya Allah. Orang dalam level seperti ini disebut mukhlis. Dia sudah benar-benar kosong hatinya di dalam beribadah dari kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan yang lain, kecuali yang dia tujuannya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan level yang kelima, level yang tertinggi adalah muttaqin. Siapa muttaqin itu? Orang Islam paket lengkap. Orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam, juga sudah menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Di dalam beribadahnya sudah merasa seakan-akan dilihat oleh Allah, dan dia beribadah niat dan tujuannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah semboyannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, niatku untuk semua itu hanya satu, lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang menguasai seluruh alam raya ini. Itulah muttaqin, orang Islam paket lengkap. Orang Islam yang sudah lengkap keislamannya, yang sudah kafah,
Maka puasa dimaksudkan oleh Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dunia akhirat, dan tentu saja finalnya akan mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puasa kita hendaklah puasa yang memiliki tujuan. Kita harus ingat tujuan puasa kita, menjadikan kita sebagai orang yang muttaqin. Maka pada bulan Ramadan ini kita tentunya berbeda jauh dari sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan barangkali kita belum begitu bisa menahan hawa nafsu, emosi, marah-marah kita. Di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menahannya, karena ini nggak main-main puasa ini. Tujuannya menjadikan kita muttaqin. Masa seorang muttaqin pekerjaannya marah-marah? Puasa ini menjadikan kita lebih tekun dengan tadarus kita, lebih khusyuk dengan sholat kita. Mengapa? Karena tujuannya menjadikan kita muttaqin. Masa seorang muttaqin ibadahnya hanya begitu-begitu saja, dan seterusnya kita berusaha supaya puasa kita ini bisa mendapatkan hasil akhir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadikan kita sebagai orang yang tergolong muttaqin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Wa'afu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.